kerjakan. Kemudian ayat menjelaskan bahwa bahwa dari mana kita berada, dari mana kita keluar, dan menghadap Allah, dan palingkan wajah ke Masjidil Haram. Seperti kita merasa ini adalah Ka'bah. LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudari kita non-muslim, khususnya yang beragama Kristen. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke LOF Channel. Kali ini kita membahas fenomena yang sering menjadi pertanyaan dari kawan-kawan kita, dari saudara-saudari kita, dari Kristiani yang mengatakan kok Islam menyembah Ka'bah. Baiklah, mari kita lihat dalam Al-Quran, betulkah Islam itu menyembah Ka'bah? Pertama, LOF Channel mengutip Al-Quran, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini jelas Allah memberikan petunjuk pada nabinya Muhammad SAW tentang arah kita menghadap Tuhan dimanapun kita berada. Masuk juga di sini Allah menjelaskan bahwa dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dalam artian di sini orang yang percaya Taurat dan Injil pada zaman itu, Taurat diturunkan Musa dan Injil diturunkan oleh Isa dalam Islam, itu juga tahu bahwa terjadi pemindahan kiblat karena adanya ayat yang turun ini. Lanjut teman-teman, kita lihat ayat selanjutnya. Berikutnya di Al-Quran Al-Baqarah ayat 149, yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini ayat menjelaskan, Allah mengulang kembali bahwa dari manapun kita berada, dari manapun kita keluar, ketika ingin menghadap Allah, kita palingkan wajah ke Masjidil Haram atau yang kita kenal selama ini adalah Ka'bah. Jadi teman-teman yang dari non-muslim, khususnya Nasrani yang beragama Kristen, jadi ini ada ayat yang betul-betul memerintahkan kita menghadap kiblat. Seandainya ada ayat mengatakan palingkan wajahmu menghadap ke Baitul Maqdis atau ke yang mana ke tempat yang lain, kita sebagai orang Islam harus mengikuti perintah Allah. Itu ya. Lanjut lagi ke ayat berikutnya.
diperjelas lagi, diulang lagi perkataan Allah di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 150. Tadi 149, Allah betul-betul mengulang lagi kembali, karena ini Allah Maha tahu bahwa akan terjadi perdebatan yang seperti ini. Jadi LOF Channel berpendapat karena seringnya diulang ayat ini mungkin akan menjadi perdebatan di kemudian hari. Nah, terbukti sekarang banyak sekali yang mendebat, kok Islam menyembah Ka'bah. Nah, sebenarnya bukan menyembah. Jadi menghadapkan wajah ke arah kiblat untuk menghadap kepada Tuhan pencipta alam semesta. Oke, yang artinya itu Al-Baqarah ayat 150, artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memalingkan wajahnya menghadap kiblat dan memberikan contoh kepada umatnya. Jadi kenapa diberikan contoh menghadap ke arah Masjidil Haram oleh Muhammad SAW? Supaya tidak ada lagi pertanyaan bagi manusia. Jadi tujuannya Allah memberikan petunjuk bahwa hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, supaya umat-umat selanjutnya tidak akan menjadi perdebatan kita menghadap kemana ketika kita mau menyembah Allah. Ternyata ada dalam petunjuknya bahwa arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Baik teman-teman, kita lanjut. Selain itu, LOF Channel juga merujuk pada hadis Nabi. Di mana hadis Nabi itu adalah perkataan atau ucapan atau tindakan yang dicontohkan untuk umatnya. Jadi saya ulangi teman-teman, dalam Islam itu kita mengambil acuan sumber utama yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Jadi ini ada hadis dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, yang artinya bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas. Jadi ini bercerita urutannya. Jadi dia mendapat kabarnya dari mana, mendapat beritanya dari mana. Saya ulang artinya bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari sedang sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke arah yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada sholat fajar, lalu ia menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat. Jadi ayat turunnya tadi itu ayat 149, 150 itu asbabul nuzulnya turunnya ayat itu karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW ketika ingin menghadap ke Allah, Sang Pencipta alam semesta, beliau menghadap ke Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis saat ini adalah Palestina. Jadi kiblat pertama orang Muslim itu adalah di Baitul Maqdis, yakni di Palestina. Tapi Nabi Muhammad SAW hampir setiap malam berdoa agar dipindahkan arah kiblat untuk menghadap Tuhan. Akhirnya turunlah ayat itu yang mengatakan, sesungguhnya aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Jadi doa Nabi Muhammad SAW diijabah, terkabul, maka disuruhlah memalingkan wajah ke Masjidil Haram. Lalu ada seseorang dari Bani Salamah berpergian
menjumpai sekelompok sahabat yang sedang ruku, dan dia jelaskan di situ bahwa sesungguhnya kiblat telah berubah karena telah melihat Nabi Muhammad SAW menghadap ke Masjidil Haram. Lanjut, kesimpulan. Jadi materi pada hari ini ada 4 kesimpulan teman-teman. Kalau teman-teman bisa menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Tapi menurut LOF Channel ada 4. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembahnya dari Ka'bah ini. Jadi, bukan Ka'bah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua, kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi apakah Tuhan Allah berganti apabila berpindah? Tentu tidak, kan? Yang ketiga, tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah. Di sini kesimpulan yang ketiga, teman-teman. Teman-temanku dari non-muslim atau dari khususnya dari Kristen yang sering bertanya bahwa menyembah Ka'bah dan sebagainya, boleh teman-teman berkunjung ke masjid, melihat betulkah tidak ada miniatur Ka'bah di sana. LOF Channel di sini berpendapat tidak ada Ka'bah dalam masjid, tidak ada miniatur Ka'bah dalam masjid, karena kita sudah diperintahkan oleh Allah bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita keluar, ketika ingin menghadap kepada Allah, dalam artian di sini sembahyang, harus menghadap ke arah kiblat. Jadi kita mencari arah mana ke Masjidil Haram. Jadi kita bisa menggunakan kompas, teman-teman. Lanjut, kesimpulan yang keempat atau yang terakhir, bahkan orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah saat itu. Mereka menaruh berhala-berhala mereka di atas Ka'bah. Jadi sebelum kiblat pindah ke Masjidil Haram atau di Ka'bah saat ini, yang dulunya di Palestina, di Masjidil Haram saat itu dikelilingi banyak sekali patung-patung sesembahan. Jadi melihat kondisi ini, kafir Quraisy pun pada saat itu tidak menyembah Ka'bah. Bahkan pada saat itu patung-patung sesembahnya mengelilingi Ka'bah. Itu barangkali teman-teman. Kalau masih ada tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar mengenai kesimpulan ini, atau ada komentar-komentar yang lain yang berkaitan ini, silahkan berkomentar dengan penuh etika agar kita semua teredukasi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.